Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budin dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai biaya produksi pengolahan makanan. Ya, sebagai seorang pengusaha ya, sebagai seorang calon pengusaha dan mungkin ada yang sudah menjadi seorang pengusaha ya. Yang perlu kita lakukan setelah kita membuat suatu produk atau membuat suatu karya adalah menghargai hasil jerih payah kita. Bagaimana cara menghargai hasil jerih payah kita? Yaitu dengan menentukan harga jual dari produk atau karya yang sudah kita buat, lalu yang akan kita pasarkan di masyarakat ya, atau kita pasarkan ke masyarakat. Nah, bagaimana sih cara menentukan harga jual dari produk yang telah kita buat? Semua itu akan kita pelajari dalam materi biaya produksi pengolahan makanan. Ya, jadi walaupun sebenarnya judulnya biaya produksi pengolahan makanan, penentuan biaya produksi ini tidak hanya untuk pengolahan makanan ya, tapi untuk semua karya kalian, baik itu berupa makanan, berupa pakaian, berupa perhiasan, itu semua bisa kita pelajari dan bisa kita hitung atau kita tentukan harga jualnya melalui materi biaya produksi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan, keberkahan dan juga kelancaran dalam menangkap materi yang akan diberikan hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai masuk ke biaya produksi ya. Sudah disiapkan semua ya materinya, modulnya, alat tulisnya, disiapkan semua sebelum kita memulai pembelajaran ya. Yang belum diambil silakan diambil sekarang. Kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami perhitungan biaya pengolahan, harga pokok pengolahan makanan awetan dari bahan pangan, nabati dan juga hewani ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan agar kalian setelah mempelajari materi ini, kalian mampu memahami perhitungan biaya pengolahan, harga pokok pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dengan benar, nabati atau hewani dengan benar. Ya, jadi jangan sampai nih terjadi lagi kalian salah menentukan harga jual. Jangan sampai nih nanti kalian tidak memasukkan upah kerja atau transportasi atau listrik dan lain-lain, sehingga harga jual dari produk yang sudah kalian buat itu ternyata lebih rendah dibandingkan biaya produksi yang sudah kalian lakukan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya wajib banget kalian mempelajari materi biaya produksi ini. Ya, kita lanjut. Ada apa aja sih materi yang akan dipelajari dalam biaya produksi pengolahan makanan? Nah, dalam kewirausahaan ada sekitar 6 poin atau 6 materi yang wajib banget kalian pahami ya. Ingat, dalam kewirausahaan, bukan dalam pelajaran ekonomi atau akuntansi ya. Karena pelajaran ekonomi atau akuntansi itu perhitungannya akan lebih banyak lagi dan lebih rumit lagi gitu. Tapi untuk pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang wajib banget kita pahami itu hanya ada 6, yaitu yang pertama mengenai biaya produksi. Di biaya produksi ini kalian nanti harus paham tentang apa itu biaya tetap dan apa itu biaya tidak tetap. Kemudian apa sih harga pokok produksi atau HPP? Nanti akan Ibu jelaskan. Lalu bagaimana sih cara menentukan harga jual dari produk kalian biar laku di pasaran atau biar bisa menyaingi saingan kalian? Lalu kira-kira setelah kalian menentukan harga jual dan melakukan pemasaran, kira-kira kalian pendapatannya berapa ya? Kalau sudah dapat pendapatan, kira-kira nanti untung atau rugi ya? Nanti kita akan pelajari. Lalu yang terakhir ada BEP atau break even point. Apa sih break even point? Akan kita pelajari dalam materi ini. Pertama-tama yang akan kita pelajari adalah mengenai biaya produksi. Apa sih biaya produksi? Biaya produksi itu sebenarnya banyak banget nih pengertian dari para ahli. Tapi yang perlu kita pahami di sini, apa itu biaya produksi? Biaya produksi itu adalah semua biaya yang kalian keluarkan saat kalian membuat
produk kalian. Ingat, semua biaya yang kalian keluarkan saat kalian membuat produk kalian, ya. Ambil contoh nih, kamu mau jadi reseller ya, mau jualan pensil. Nah, saat kalian berjualan pensil, kalian butuh modal untuk beli pensilnya. Lalu kalian karena harus pergi ke toko distributor pensilnya, otomatis kan kalian butuh transport ya. Entah itu kalian pakai motor sendiri atau pakai transportasi umum, intinya kalian butuh transport. Ya, kalau pakai transportasi umum berarti keluar biaya buat bayar kotnya atau biaya ojolnya. Tapi kalau kalian pakai motor sendiri ya kalian perlu biaya untuk beli bensinnya kan. Kalau kalian mempekerjakan diri kalian sendiri, belum punya anak buah, ya kalian harus menghargai hasil keringat kalian. Jadi kalian harus membayar upah kerja. Tapi kalau kalian sudah memiliki pegawai, kalian kan harus menggaji si pegawai. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam biaya produksi. Kalau kalian ingin melakukan usaha jual pensil, kira-kira biaya produksi kalian itu apa aja yang dikeluarkan? Ya, modal untuk beli pensilnya, kemudian upah kerja dari orang yang akan pergi membeli si pensil tersebut, sama yang terakhir transportnya. Itu semua adalah termasuk ke biaya produksi. Kalau misalkan pas ibu mau beli pensil, ibu haus, ibu beli es kelapa di jalan, itu kira-kira masuk ke biaya produksi nggak? Tidak. Kenapa tidak masuk ke biaya produksi? Karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan usaha pensil yang akan ibu lakukan tadi. Ya, jadi walaupun ibu nanti di jalan beli makan siang, ya nggak ada hubungannya dengan biaya produksi. Jadi uang yang dikeluarkan untuk makan siang tadi tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya produksi. Total biaya produksi, rumusnya apa sih? Jadi total biaya produksi adalah semua biaya yang kalian keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, untuk memproduksi suatu barang itu biaya-biayanya dibagi menjadi dua. Ada biaya tetap dan ada biaya tidak tetap. Apa sih biaya tetap itu? Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah mengikuti banyaknya produk yang dibuat. Dan apa sih biaya tidak tetap? Biaya tidak tetap atau variable cost itu adalah biaya yang berubah-ubah mengikuti banyaknya produk yang dibuat. Ambil contoh kayak tadi ya, ibu usaha jualan atau reseller pensil. Nah, fixed cost-nya atau biaya tetapnya yang mana? Gaji karyawan. Kenapa gaji karyawan itu masuk ke biaya tetap? Karena misalnya besok ibu libur, ibu nggak jualan pensil, ibu tetap harus bayar karyawan ibu, karena perjanjiannya bayar karyawan itu setiap bulan gitu ya. Jadi tidak tergantung dengan produk yang ibu buat. Atau ambil contoh gini deh, ibu jualan ayam crunchy ya, ibu mau nyebut merek nggak dibayar, nggak ada royaltinya ya. Misalnya ibu jualan ayam crunchy ya, ayam goreng crispy. Nah, ibu di situ butuh ya, butuh gerobak. Kemudian ibu butuh listrik untuk penerangan dan untuk menghangat si gerobak ayamnya tersebut. Lalu ibu butuh peralatan seperti kompor, kemudian penggorengan untuk memasak ayam ibu gitu. Kemudian ibu juga butuh sewa tempat biar ibu bisa dagang dengan nyaman. Lalu ibu butuh ayam, butuh bumbu-bumbu, butuh minyak goreng, butuh transportasi karena ibu harus bolak-balik ke pasar. Nah, di sini yang masuk ke dalam biaya tetap dan biaya tidak tetap yang mana? Oke, tadi ibu butuh booth ya atau gerobak untuk berjualan. Kira-kira dia masuk biaya tetap atau tidak tetap? Masuknya ke biaya tetap. Kenapa masuk ke biaya tetap? Karena sebanyak apapun ibu jualan, ibu tetap mengeluarkan uang hanya untuk membeli satu gerobak gitu. Jadi misalkan
besok ibu libur, ya udah, orang ibu udah keluar duit buat beli gerobak, mau besok libur, mau besok ibu produksi 1 juta ekor ayam crispy, ya ibu udah beli si gerobaknya satu gitu. Jadi tidak ada perubahan dalam pembelian gerobak, makanya dia masuk ke dalam biaya tetap. Kemudian ibu butuh listrik untuk menghangatkan si ayam. Mau ayamnya satu yang ibu jual, mau ayamnya 100 ibu jual di dalam gerobak, atau besok ibu nggak jualan sama sekali, intinya ibu tetap mengeluarkan uang untuk listrik. Jadi di sini listrik masuknya ke biaya tetap. Tapi nanti kita lihat ya, ibu jelasin lagi mengenai utilitas atau kegunaan dari air, listrik, dan telepon. Kira-kira dia masuk ke biaya tetap atau tidak. Lalu tadi gaji karyawan masuk ke mana? Ya masuk ke biaya tetap. Kenapa biaya tetap? Karena kalau ibu jualan hanya 1 ekor, ibu tetap bayar karyawan setiap bulannya. Misalnya sebulan gaji karyawannya 1 juta. Mau dia bikinnya cuma 1 ekor ayam, mau dia bikinnya 100 ekor ayam setiap hari, mau bikinnya 1000 ekor ayam setiap hari, ibu tetap gaji karyawannya 1 juta, nggak ada penambahan ya. Mau dia mau ibu lagi libur ya karena lagi malas, atau ibu lembur, ibu tetap bayar gaji karyawannya 1 juta. Jadi gaji karyawan masuknya ke biaya tetap. Kemudian tadi ibu bilang ibu butuh nyewa tempat ya, biar dagangannya nyaman, biar dagangnya nyaman. Nah, mau ibu besok jualan, mau ibu libur sebulan, mau ibu libur 3 bulan, ibu tetap bayar sewa tempat ya, karena sewa tempat itu biasanya bulanan atau tahunan, jadi sudah dibayar di awal di muka. Jadi dia tidak terpengaruh dengan banyaknya produk yang kita buat ya. Lalu tadi ibu butuh ayam, bumbu, gas, dan minyak untuk produksi. Nah, tadi ayam, bumbu, gas, dan minyak masuknya ke biaya variabel atau biaya tidak tetap. Kenapa masuknya ke biaya variabel atau biaya tidak tetap? Karena makin banyak ibu jualan ayam, makin banyak biaya yang ibu keluarkan untuk membeli ayam, bumbu-bumbu, gas, dan juga minyak. Tapi kalau misalkan ibu nggak jualan, ibu libur, berarti kan ayam, bumbu, gas, dan minyak nggak akan ibu beli kan? Berarti tidak ada uang yang dikeluarkan saat ibu libur. Nah, uang yang tidak ibu keluarkan atau uang yang makin banyak ibu keluarkan saat ibu makin banyak produksi, itu masuknya ke biaya variabel atau biaya tidak tetap. Oke, kalau misalnya nggak paham, tanya ke ibu, silakan japri ya. Oke, sekarang kita masuk ke utilitas atau air dan gedung. Di sini ibu jelaskan di sini utilitas, kegunaan ya. Ya, air, listrik, transport, dan telepon. Kira-kira dia masuknya ke biaya tetap atau biaya tidak tetap? Itu tergantung dari produk atau usaha yang kita lakukan. Kalau usaha yang kita lakukan itu berhubungan dengan telepon, berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan air, atau berhubungan dengan transportasi, dia masuknya ke biaya variabel ya. Dia masuknya ke biaya variabel atau biaya tidak tetap. Tapi kalau misalkan ibu tidak membutuhkan terlalu banyak air, listrik, telepon, atau transportasi dalam usaha ibu, atau biayanya itu stagnan segitu-segitu aja, atau kalau toh ada perubahan, berubahnya paling cuma 1000, 2000 gitu ya, dia masuknya ke biaya tetap. Jadi kita lihat nih usaha kita. Kalau ibu usahanya ojek online, berarti kan dia butuh bensin untuk kemana-mana. Nah, berarti transportasi masuknya ke biaya variabel. Tapi kalau misalkan ibu hanya butuh transportasi untuk bolak-balik dari toko ibu ke pasar untuk beli bahan-bahan kebutuhan ibu jualan, itu masuknya ke biaya tetap untuk si transport tadi ya. Tapi kalau misalkan ibu misalkan si ayamnya itu dijualnya harus keliling gitu ya, atau pakai jasa delivery order, jualannya selalu menggunakan jasa delivery order, ya berarti si transportnya itu kan pasti akan berubah-berubah sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, si transportnya ini nanti akan masuknya ke biaya variabel.
gitu ya. Kemudian misalnya kayak listrik dan air. Kalau misalnya listrik deh, misalnya ibu usahanya usaha fotokopi, makin banyak yang fotokopi di tempat ibu kan listriknya akan makin banyak ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang fotokopi sama sekali ke tempat ibu, berarti kan ibu nggak keluarin beban listrik hanya ibu pakai untuk kehidupan ibu sehari-hari. Nah, kalau misalkan misalnya tadi usaha ibu adalah fotokopi, kalau misalnya banyak yang fotokopi di tempat ibu, berarti pengeluaran listrik ibu akan makin besar. Nah, si listrik itu akan masuknya ke biaya variabel. Tapi kalau misalkan ibu listriknya hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, hanya untuk penerangan atau menyalakan seperti mesin-mesin gitu, dia masuknya ke biaya tetap. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Atau misalnya kayak telepon, kalau misalnya ibu usaha pinjol, misalnya pinjaman online yang harus neror orang yang minjem ibu, kalau misalnya nggak bayar ibu jadi rentenir gitu misalnya, amit-amit nauzubillahi min dzalik ya, misalnya seperti itu ibu kan butuh telepon, biaya pulsa yang banyak kan untuk ngejar orang tersebut. Nah, si telepon ini masuknya ke biaya variabel. Tapi kalau misalnya telepon itu hanya digunakan untuk menerima panggilan, menerima orderan ya, seperti usaha-usaha online sekarang yang hanya menerima orderan, dia masuknya ke biaya tetap. Ya, mudah-mudahan paham tentang biaya tetap dan tidak tetap ya nak ya. Oke, biar lebih paham, ibu mau tanya dulu nih, ada soal ya. Di sini ada soal mengenai usaha pembuatan wedang jahe. Ya, dalam usaha pembuatan wedang jahe di sini ada pengeluaran untuk sewa tempat, ada pengeluaran untuk gas, jahe, gula merah, gelas plastik, listrik dan air, transportasi dan juga tenaga kerja. Nah, di sini kira-kira yang masuk ke dalam biaya tetap yang mana aja? Kita lihat nih, sewa tempat masuknya ke biaya tetap atau tidak tetap? Dia masuk ke biaya tetap atau fixed cost ya. Kenapa biaya tetap? Karena sudah dibayarkan di awal 1 juta rupiah. Jadi nanti kamu mau usaha terus setiap hari nonstop 24 jam, atau misalnya libur seminggu sekali atau libur selama sebulan, ya biayanya tetap 1 juta yang dikeluarkan. Jadi sewa tempat di sini masuknya ke biaya tetap atau fixed cost. Sekarang gas. Gas yang dibutuhkan adalah Rp6.000 per kilonya ya, pemakaian selama 30 hari. Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan permintaan akan wedang jahe itu tinggi, berarti kan kamu butuh masak air terus kan? Berarti air yang digunakan juga makin banyak. Gitu, berarti penggunaan gas juga akan makin besar. Tapi kalau nggak ada permintaan wedang jahe sama sekali, berarti kamu nggak perlu beli gas, berarti tidak ada biaya yang dikeluarkan. Nah, dia masuknya ke biaya variabel atau biaya tidak tetap. Sama seperti jahe, jahe juga masuknya biaya variabel. Jahe, gula merah, dan juga gelas plastik, dia masuknya ke biaya variabel ya. Oke, kemudian berikutnya listrik dan air. Kira-kira dia masuknya ke biaya tetap atau tidak tetap? Sekarang kita lihat nih, penggunaan listrik dan air untuk usaha wedang jahe kira-kira masuknya ke biaya variabel atau tidak tetap? Digunakan banget, butuh banget untuk listrik dan air atau tidak? Oke, ada kemungkinan iya dan ada kemungkinan tidak. Kita lihat dulu penggunaan air. Kira-kira airnya menggunakan air apa ya? Orang zaman sekarang kan kemungkinan besar kalau masak itu menggunakan air galon. Jadi dia tidak menggunakan air tanah, sehingga kebutuhan listrik dan air di sini itu tetap. Kenapa tetap? Karena hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa juga tetap? Karena nih biayanya udah ada di awal. Untuk 1 bulan dia sudah mengeluarkan biaya listrik dan air Rp100.000. Kecuali nanti kalau misalnya ada bahasa seperti ini, penggunaan listrik dan air bulan ini 100.000, bulan berikutnya 200.000. Nah, berarti listrik dan air masuknya ke biaya variabel atau biaya tidak tetap. Tapi kalau di sini listrik dan air ini dalam 1 bulan sudah dikeluarkan 100.000 di sini,
berarti kemungkinan besar dia masuknya ke biaya tetap atau fixed cost. Oke, sekarang transportasi. Ya, di sini juga sudah tetap ya, sudah dibayarkan 180.000 sebulan. Ya, berarti bisa dipastikan di sini transportasinya adalah biaya tetap atau fixed cost. Ya, dia transportasi hanya digunakan untuk bolak-balik dari tempat usaha ke pasar untuk beli kebutuhan wedang jahenya. Ya, jadi transportasi di sini masuknya ke fixed cost atau biaya tetap. Tenaga kerja, satu orang dibayar 80.000 satu orangnya selama 30 hari berapa? Nah, karena di sini tenaga kerja sudah dipastikan di awal setiap harinya per orang dibayarnya 80.000, berarti dia masuknya ke biaya tetap. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Kalau nggak paham boleh japri ibu. Oke, tadi kalian sudah belajar tentang biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, di biaya tetap, salah satu dari biaya tetap itu adalah penyusutan alat. Nah, biasanya kan saat kamu melakukan suatu usaha, terutama pengolahan makanan ya, kalian butuh membeli alat-alat untuk menunjang usaha kalian dalam memproduksi suatu makanan ya. Ambil contoh misalnya kayak pisau, talenan, kompor gas, panci, penggorengan, dan lain-lain. Nah, kan kita nggak mungkin tuh memasukkan semua biaya alat yang baru banget kita beli ke dalam biaya produksi. Karena kalau misalnya kita masukin biaya peralatan ke dalam biaya produksi, itu biaya produksinya akan besar sekali ya, akan melambung banget sehingga mempengaruhi harga jual yang akan kalian tetapkan ya, sehingga harga jualnya nanti akan besar banget, akan tinggi banget. Kalau harga jualnya udah tinggi banget, udah mahal banget, dikhawatirkan konsumen takut, konsumen kabur karena harga produk kamu terlalu mahal sedangkan kamu belum punya nama. Nah, makanya yang dimasukkan ke dalam biaya produksi bukan total kalian membeli alat, tapi yang dimasukkan itu adalah penyusutan alatnya. Nah, penyusutan alat. Jadi misalnya kalian untuk di sini ada usaha memproduksi rendang ya. Di sini ada beberapa alat yang kalian beli atau kalian butuhkan untuk memproduksi si rendang. Ada pisau, talenan dan sebagainya. Totalnya 2.400.000. Kalau misalkan kalian masukkan 2.400.000 ini ke biaya produksi, nanti mau jual rendangnya berapa harganya gitu. Terlalu mahal sehingga perlu kalian melakukan asumsi penyusutan barang atau asumsi penyusutan alat. Nah, penyusutan alat ini perlu kalian pertimbangkan. Kira-kira kalau pisau, talenan, wajan itu bertahannya berapa tahun ya? Jadi nggak melulu kita patok 4 tahun hancur, atau nggak melulu kita patok 1 tahun pasti udah rusak nih. Jadi perlu perkiraan. Kira-kira pisau, talenan, baskom, saringan dan lain-lain itu akan rusak selama berapa tahun setelah kalian gunakan ya. Apakah setahun itu mungkin? Kayaknya enggak ya, karena seperti pisau atau blender itu masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Jadi seperti blender itu nggak mungkin rusak dalam 1 tahun karena biasanya ada masa garansi, dan masa garansi dari blender itu biasanya 5 tahun ya. Jadi kita asumsikan aja keseluruhan alat-alat ini rusak atau mengalami penyusutan dalam waktu 4 tahun gitu ya. Makanya kita tulis di sini 4 tahun. Kalau misalnya kalian merasa dia akan rusak dalam waktu 10 tahun, ya udah berarti penyusutannya 10 tahun. Jadi ini nggak bisa dipatokan 4 tahun atau berapa tahun ya. Ini berdasarkan pertimbangan kalian. Kira-kira kompor, timbangan, blender itu akan rusak dalam waktu berapa tahun. Nah, di soal ini diperkirakan masa penyusutannya itu selama 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun kerja dari alat-alat ini sudah tidak maksimal.
sehingga dibuatlah 4 tahun atau 48 bulan. Untuk menghitung biaya penyusutan dihitung dalam masa bulan ya, karena biasanya kita produksi untuk menghitung pendapatannya akan kita hitung dalam per bulan, bukan per hari, karena kalau per hari itu terlalu cepat. Jadi biasanya dihitungnya per bulan atau bukan per tahun karena terlalu lama ya. Jadi 4 tahun ini kita buat menjadi 48 bulan. Nah, bagaimana cara menghitung biaya penyusutan? Total semua alat yang kita beli itu dibagi dengan penyusutan per bulannya ya. Di sini kan penyusutannya 4 tahun. 4 tahun kalau dijadikan bulan berarti 48 bulan ya. Berarti total biaya peralatan dibagi 48 bulan sama dengan 50.000. Jadi biaya penyusutan alat per bulannya adalah 50.000. Jadi ini bisa dianggap kamu beli alat 50.000 setiap bulannya. Nah, kalau sudah, baru kalian bisa memasukkan biaya produksi kalian. Jadi untuk memproduksi rendang, kamu butuh tenaga kerja, butuh listrik dan air, butuh gas, butuh penyusutan alat, butuh yang lain bla 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 bla. Misalnya seperti butuh transportasi, butuh bahan-bahan, butuh yang lain-lain ya. Tapi di sini dibuatnya sedikit aja biar nggak terlalu banyak, biar kalian paham. Nah, jadi totalnya adalah 6.250.000 untuk biaya. Oke, sekarang kita masuk ke harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu apa sih? Kalau dalam kewirausahaan, harga pokok produksi itu adalah modal barang kamu. Modal satu buah produk kamu itu adalah harga pokok produksi ya. Kalau di akuntansi atau di ekonomi, modal itu kan beda ya. Modal itu adalah uang yang kalian tanamkan untuk melakukan suatu usaha gitu ya. Tapi kalau di kewirausahaan, modalnya modal itu adalah harga pokok produksi ya. Karena kita nggak mikirin kita nanamin modal berapa. Itu urusannya akuntansi dan ekonomi ya. Nah, kalau di kewirausahaan, harga pokok produksi itu adalah sama aja kayak harga modal kamu, harga modal barang kamu ya, atau harga pokok dari suatu produk, dimana kalau kamu jual barang tersebut dengan harga pokok produksi, kamu nggak untung dan juga nggak rugi ya, kita bilangnya harga modal gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari harga pokok produksi atau HPP? Cara mencarinya adalah total biaya produksi dibagi total produk yang sudah kamu hasilkan. Kita ambil contoh untuk harga pokok produksi ya. Zahwan berniat untuk menambah uang jajannya, sehingga ia memiliki ide untuk berjualan es mambo dari buah asli di sekolahnya. Untuk membuat es mambo, Zahwan membutuhkan 1 kg mangga dengan harga 15.000 per kilonya, setengah kilogram gula pasir dengan harga 8.000, dan 1 pak kantong plastik dengan harga 8.000. Dari bahan-bahan tersebut, Zahwan bisa mendapatkan sebanyak 40 bungkus es mambo yang siap dijual di sekolah apabila telah dibungkukan nanti. Berapakah harga pokok produksi atau harga modal dari 1 bungkus es mambo? Nah, kita lihat di sini kan dia untuk mencari rumus harga pokok produksi itu kan total biaya produksi dibagi total produk yang kamu hasilkan, total produk. Nah, total produknya berapa? 40 bungkus. Total biaya produksinya berapa aja? Jadi dia mengeluarkan uang untuk membeli mangga. Nih di sini sudah ditulis 15.000. Beli uang lagi, keluar uang lagi untuk beli gula pasir, harganya 8.000, dan butuh uang lagi untuk membeli plastik dengan harga 8.000. Total biaya produksinya berapa? 15.000 ditambah 8.000 ditambah 8.000. Ini dari harga mangga, dari harga gula pasir, dan dari harga plastik. Ini semua di total, dia adalah total biaya produksi. Dibagi berapa tadi total produknya? 40 bungkus. Ya, jadi
31.000 dibagi 40 bungkus sama dengan 775 bungkus. Ini adalah harga pokok produksi es mambonya Zahwan atau harga modalnya Zahwan. Jadi kalau misalnya Zahwan jual es mambonya dengan harga Rp775, Zahwan nggak rugi, tapi juga nggak dapat untung. Nah, kalau Zahwan mau dapat untung, Zahwan harus menjualnya dengan harga berapa? Menjualnya di atas harga Rp775, harus di atas, entah itu 776, entah itu 800, entah 1000, entah 2000 kalau dia mau dapat untung. Tapi kalau dia jual di bawah harga 775, misalnya 774 atau Rp700, dia dipastikan rugi ya. Jadi harga modalnya esnya si Zahwan berapa? Rp775. Oke, sekarang kita masuk ke harga jual. Bagaimana sih cara menentukan harga jual? Biasanya kan kalian yang baru banget merintis suatu usaha itu susah untuk menentukan harga jual yang pas dan tepat. Nah, untuk menentukan harga jual, pastikan sebelum kalian mematok harga jual, jangan sampai ada biaya yang kamu keluarkan itu nggak dihitung sebagai pengeluaran, karena akan membuat kamu rugi. Biasanya nih, biaya-biaya yang tidak kalian masukkan itu adalah upah kerja, karena biasanya kalian membuat usaha atau membuat produk tersebut nggak menggunakan tenaga kerja, tapi hanya menggunakan kamu sendiri, kamu yang bikin produk kamu, sehingga kamu lupa memasukkan upah kerja buat kamu sendiri. Padahal itu penting, karena khawatirnya nanti saat usaha kalian berkembang, permintaan pasar banyak, kalian butuh mempekerjakan pegawai. Saat di awal kalian lupa memasukkan upah kerja, lalu kalian ingin mempekerjakan seorang pegawai atau beberapa orang karyawan, otomatis akan merubah harga jual kalian, karena kalian di awal sudah lupa menentukan upah kerja buat tenaga kerja. Jadi saat menentukan harga jual, jangan sampai lupa memasukkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, seperti upah kerja, transportasi, listrik dan air. Ya, ini sering banget ya, kayak seperti listrik dan air. Mentang-mentang di rumah listriknya yang bayar ibunya atau bapaknya gitu. Ya udah, nggak pakai listrik kok, Bu. Saya jualan jus di rumah. Listrik nggak saya masukin. Lah yang bayar listrik bapak saya gitu. Jadi kalian lupa memasukkan listrik. Padahal listrik saat kalian nanti sudah mengembangkan usaha kalian dan mungkin nanti sudah menyewa tempat sendiri, atau mungkin nanti permintaan sudah makin banyak, otomatis kan listrik di rumah kalian akan makin membengkak. Kalau misalnya di awal kalian lupa memasukkan listrik, air, transportasi ya, atau upah kerja, itu akan fatal, karena konsumen awalnya sudah tahu harga kalian murah, tapi begitu permintaan meningkat kok tiba-tiba harganya naik, sehingga konsumen lama-kelamaan akan kabur karena nggak percaya dengan produk kalian. Banyak permintaan, makin tenar dikit aja harga udah dinaikin, tahun depan berubah lagi nih lebaran harganya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Pastikan kalian sudah benar-benar memasukkan semua biaya produksi untuk menentukan harga jual kalian. Nah, menentukan harga jual itu juga harus baik-baik dipertimbangkan. Perhatikan juga nih konsumen kalian, perhatikan saingan kalian. Jangan sampai kalian yang baru mulai usaha, harga jualnya lebih tinggi dibandingkan saingan kalian yang sudah punya nama dan sudah punya kualitas. Jangan sampai seperti itu, karena sudah dipastikan ya konsumen gak bakal melirik usaha kalian. Udah usaha baru, harga mahal, kualitas belum terjamin, ya udah nggak bakal dilirik gitu ya. Jadi perhatikan ya, jangan mematok harga terlalu tinggi. Lebih baik ambil untung sedikit. Yang penting konsumen itu pergi ke tempat kalian ya. Ambil prinsip orang-orang Cina yang dagang ya, mereka ngambil untung sedikit, kalau bisa cuma 1 perak, 1 rupiah ya. Karena walaupun ngambil untungnya cuma 1 rupiah, tapi kalau konsumen yang datang itu ada 1 juta, ya keuntungannya lebih besar dibandingkan kamu ngambil untung 1000 rupiah tapi konsumen yang datang cuma 1 orang gitu ya.
Kenapa yang datang cuma 1 orang? Ya karena lebih baik konsumennya pergi ke orang Cina tadi, ngambil untungnya cuma Rp1. Ya akhirnya semua konsumen larinya ke sana. Baru nanti setelah kalian punya nama, ya sudah punya nama, kemudian konsumen sudah percaya kalau produk-produk kalian itu benar-benar berkualitas, kalian mau menaikkan harga jual, ya silahkan. Orang sudah punya nama, sudah pasti berkualitas, ya konsumen pasti akan percaya berapapun harga jual kalian, gitu ya. Jadi jangan sampai salah menentukan harga jual. Bagaimana sih cara menentukan harga jual? Ya, jadi harga jual itu sama dengan rumusnya ya, harga pokok produksi ditambah persentase keuntungan yang kamu inginkan dari harga pokok produksi. Misalnya harga pokok produksinya 1.000, ya. Kamu pengen dapat untung 50%. Berarti 1.000 ditambah 50/100, ya ini dari 50% dikali 1.000 dari harga pokok produksi ya. Jadi harga pokok produksinya 1.000 ditambah 50% dari harga pokok produksi. Berarti Rp500. Nah, di sini harga jual kamu adalah 1.500 kalau kamu pengen dapat untung 50%. Tapi kalau kamu pengen dapat untung 20% gimana? Ya udah, berarti 1.000 ditambah 20/100 dikali 1.000 sama dengan 1.200, gitu ya. Nah, kalau tadi kan kalian yang menentukan sendiri pengen dapat keuntungannya berapa persen gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya margin pricing. Di sini harganya itu sudah diketahui ya. Kamu sudah tahu nih, oh saya modalnya 1.000, pengen jual 15.000. Tujuan dihitung margin pricing ini adalah biar kamu tahu kira-kira persentasenya berapa persen ya, kemahalan nggak ya gitu, berapa persen ya saya mendapatkan keuntungan gitu. Makanya perlu dihitunglah margin pricingnya ya. Oke, contoh soal, misal kamu ingin memiliki usaha kerajinan dengan bahan baku limbah berbentuk bangun ruang dengan modal 15.000 dan ingin menjualnya seharga 50.000 per buah. Apakah keuntungan yang diambil terlalu besar atau tidak? Masukkan saja ke dalam rumus yang telah disiapkan di atas ya. Jadi marginnya itu tadi kan kamu pengen jual 50.000. Nah, harga modalnya 15.000 dibagi harga jual nih sesuai rumus di atas ya. Sama dengan 0,7, atau kalau dalam persentasenya berarti 0,7 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 70%. Nah, nanti tinggal kamu pertimbangkan, kalau kalian ngambil untungnya 70% terlalu banyak gak ya, terlalu besar gak ya. Kalau misalnya menurut kalian terlalu besar 70%, berarti harga jualnya kamu kurangin. Tapi kalau misalnya menurut kalian 70% itu terlalu sedikit, saya pengennya 100%, ya udah berarti harganya dinaikin gitu. Sekarang kita masuk ke laba atau rugi. Nah, sebelum kita mengetahui usaha yang kita lakukan itu mengalami keuntungan atau mengalami kerugian, kamu harus menghitung pendapatan kamu dulu. Ya, bagaimana cara menghitung pendapatan? Cara menghitung pendapatan adalah harga jual dikali total produk kamu yang terjual. Ya, harga jual dikali total produk kamu yang terjual. Misalnya tadi ibu jualan pensil, ya, ibu mau jualan pensil Rp1.000. Produk ibu yang terjual adalah 5 pensil. Berarti pendapatan ibu berapa? 1.000 dikali 5 sama dengan 5.000, gitu ya. Nah, kira-kira ibu untung atau rugi ya? Nah, kita lihat aja bagaimana cara menghitung untung. Untung itu adalah pendapatan dikurang total biaya produksi. Misalnya total biaya produksi ibu cuma 2.500. Nah, kita lihat aja pendapatannya tadi berapa? 5.000. 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 2.500. Kalau hasilnya positif berarti ibu untung atau laba. Tapi kalau hasilnya kalau hasilnya negatif berarti ibu rugi. Ya, hasil negatif gimana? Misalnya tadi pendapatan ibu 5.000, terus total biaya produksi ibu 10.000. Berarti 5.000 dikurang 10.000 ya minus 5.000.
Kalau minus 5.000 artinya ibu rugi 5.000 rupiah ya, itu rugi dan laba. Ingat, kalau hasilnya positif atau lebih besar dari 0 berarti kamu untung atau mengalami laba. Tapi kalau hasilnya negatif atau di bawah 0 rupiah, berarti kamu mengalami kerugian. Oke, sekarang masuk ke poin terakhir dari perhitungan atau biaya produksi di kewirausahaan, yaitu break even point atau BEP. BEP dibagi menjadi 4 di sini ya. Ada BEP dalam unit, BEP dalam rupiah, BEP produk, dan BEP harga. Nah, sebelum kita bahas tentang rumusnya, kita cari tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan BEP atau break even point? BEP atau break even point itu adalah titik impas, titik di mana kamu nggak untung atau nggak rugi. Ingat ya, titik impas adalah titik di mana kamu nggak untung ataupun tidak rugi. Maksudnya seperti apa? Misalnya ya, sama nggak Bu dengan harga pokok produksi atau HPP tadi? Tadi kan HPP adalah sama dengan harga modal, atau di saat kamu jual dengan harga modal kamu nggak untung dan nggak rugi. Ya, kurang lebih hampir sama dengan seperti itu ya. Jadi break even point itu adalah titik di mana saat kamu menjual suatu produk, kamu tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Berfungsi untuk apa? Misalnya kamu harus menjual produk dalam jumlah yang banyak. Kamu perlu mengetahui di titik mana kamu perlu berhenti untuk menjual produk tersebut. Atau misalnya ada orang yang ingin menawar produk kamu harus tahu break even kamu itu di harga yang keberapa. Ya, misalnya tadi kan ibu jualan pensil lagi deh, ya jualan pensil. Harga modal pensil ibu adalah 500 rupiah. Lalu ibu mau jual, karena mau jualnya ke Sultan Andara misalnya ya, mau jual ke Raffi Ahmad yang notabene orang kaya, orang sultan, ibu mau jual 10.000. Modal ibu 500 tadi ya, satu pensil, ibu mau jual 10.000. Ternyata Sultan Andara nggak mau dibohongin, dia tahu harga pensil. Ditawarlah sama si Sultan Andara 5.000, mau beli pensilnya 5.000 aja. Nah, kalau kalian sudah menghitung break even point, terutama break even point harga, kamu akan tahu nih, oh break even point harga gue itu adalah 500 ya, atau harga modal gue 500. Jadi kalau dia nawar 5.000 ya gue kasih. Kenapa dikasih? Karena gue masih untung 4.500 gitu ya. Itu kenapa kamu harus menghitung break even point, biar kalau ada yang nawar kamu tahu harga modalnya berapa gitu ya. Kemudian berarti sama aja dengan harga pokok produksi dong Bu. Ya sama tuh, rumusnya aja sama ya, total biaya produksi dibagi total produk ya, kurang lebih sama. Oke, kemudian kalau misalnya kamu disuruh dagang, reseller kamu saya kasih 1000 pensil, harus jualan hari ini. Kalau belum balik modal nggak boleh pulang. Nah, bingung kan, 1000 pensil balik modalnya berapa? Nah, dengan kamu menghitung BEP produk ya, atau BEP unit, atau BEP dalam rupiah, kamu bisa pulang karena kamu sudah tahu nih, oh ternyata kalau saya menjual berapa unit berarti saya sudah balik modal, berarti saya udah boleh istirahat, udah boleh pulang untuk cari untungnya besok lagi gitu ya. Atau misalkan ada yang jual baju, misalkan udah kejual nih kamu jualan 10 baju, nggak usah 10 baju deh, pensil lagi aja deh ya. Misalkan ibu modal pensil 10.000 ya, 10.000 dapat 10 pensil, 10.000 dapat 10 pensil ya, modalnya 10.000 dapat 10 pensil. Satu pensil ibu jual 2.000. Nah, kalau ibu sudah bisa menghitung break even point ya, break even point. Nah, kalau misalnya udah laku nih pensil ibu, sudah ada yang beli 5 pensil, berarti
Kan ibu sudah balik modal nih, 5 pensil kali 2.000 kan udah 10.000, berarti ibu sudah balik modal. Berarti pensil ke-6 sampai pensil ke-10 itu adalah untungnya ibu. Ibu bebas mau jualnya berapa, mau jualnya 1.000, mau jualnya 5.000, mau digratisin, ya suka-suka ibu, karena ibu sudah menghitung nih BEP produk ibu atau BEP unit atau BEP rupiah ibu berapa, atau break even point ibu berapa, karena ibu sudah tahu, ibu sudah balik modal gitu. Terus kamu, bu kok itu kan kecil bu, nggak usah ngitung-ngitung BEP juga saya udah tahu bu. Karena gampang banget. Kalau misalnya ada yang beli 5 pensil dengan harga 2.000, saya udah balik modal gitu. Jangan salah, kalau itu kan jumlah pensilnya sedikit. Kalau jumlah pensilnya ribuan, gimana cara ngitungnya? Kalau jutaan, gimana cara ngitungnya? Hal yang paling gampang untuk menghitungnya adalah menggunakan break even point, ya. Oke. Apa bedanya break even point dalam unit, break even point dalam rupiah, break even point produk, dan break even harga? Yang ibu perlu tekankan di sini, untuk menghitung BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah, itu biasanya kalian belum mengetahui total produknya, ya. Biasanya total produk belum kalian ketahui, ya. Makanya kalian diminta untuk menghitung BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Tapi kalau produk yang kalian hasilkan itu sudah ketahuan produknya berapa, kalian bisa menghitung BEP-nya menggunakan rumus BEP produk dan BEP harga. Ambil contoh gimana? Misalnya kalau untuk menghitung BEP unit dan BEP rupiah, misalnya kalian bikin donat, ya, dengan takaran 1 kilo, ya, 1 kilo tepung, kira-kira kamu harus membuat berapa donat biar kamu itu mengalami balik modal atau titik impas, gitu ya, karena memang produknya belum ada. Kalau misalkan sudah diketahui balik modalnya berapa, kamu kan bisa menyesuaikan nanti ukuran donatnya mau kecil-kecil atau besar-besar gitu ya. Kalau misalkan ukuran besar-besar kamu belum balik modal, berarti ya ukurannya harus dikecil-kecilin gitu. Itu untuk memprediksi kira-kira kalian membutuhkan berapa unit atau berapa produk agar kalian bisa balik modal. Tapi kalau misalkan produk kalian sudah ketahuan, misalnya kalian jualan pensil kayak tadi nih, ya, pensil kan udah ketahuan tuh beli dengan modal berapa dapatnya selusin atau dapatnya sebal gitu. Nah, kalian untuk mengetahui break even pointnya atau titik impasnya atau balik modalnya di harga berapa atau di produk keberapa, kalian bisa menghitung dengan BEP produk dan BEP harga. Ya, jadi jangan bingung ya. Intinya kalau dilihat aja nanti permintaannya apa. Kalau permintaannya di soal, ini kan kalau untuk menjawab soal ya. Tapi kalau nanti untuk realitanya, tinggal dilihat. Kalau misalnya kamu pengen tahu kamu harus memproduksi berapa produk atau berapa unit, kamu bisa menghitungnya menggunakan break even point dalam unit dan break even point dalam rupiah, ya. Tapi kalau misalnya kamu reseller, ya, kamu tinggal ngitung aja nih BEP produknya berapa, BEP harganya berapa, harus menjual dengan harga modalnya berapa untuk bisa menaikkan harga jual gitu ya. Nah, kalau misalnya di soal, ya udah lihat aja pertanyaannya. Kalau di soal ditanya tentang BEP dalam unit, ya udah masukin rumusnya seperti ini. Tapi kalau misalnya di di soal yang ditanyakan itu adalah BEP produk dan BEP harga, ya udah masukin rumus ini, ya. Untuk rumusnya itu sebenarnya gampang ya, untuk BEP produk dan BEP harga. Jadi patokannya ini adalah unit dan rupiah, kemudian produk dan harga, ya. Unit dan rupiah, produk dan harga. Oke, BEP produk dan BEP harga, di atasnya itu sama-sama total biaya produksi. Nanti pembaginya tinggal ditukar. BEP harga berarti harga jual di sini, BEP produk berarti produknya di sini, ya. Kalau nyari harga berarti pembaginya adalah total produk. Kalau nyari produk berarti pembaginya adalah harga jual. Semuanya sama-sama membagi total biaya produksi.
Semuanya sama-sama membagi total biaya produksi ya. Tinggal dilihat kalau BEP produk berarti yang ditanya adalah pembaginya adalah harga jual. Kalau BEP harga pembaginya berarti total produknya. Kalau BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah, ini yang dibagi adalah biaya tetap. Dua-duanya biaya tetap. Yang membagi apa? Sama juga ternyata. Yang membagi sama-sama harga jual dikurang biaya variabel per unit. Yang membedakan hanya kalau BEP dalam rupiah kamu harus dikali harga jual. Ya, harus dikali harga jual. Bedanya hanya di situ. Oke, mudah-mudahan bisa ingat ya dengan sering latihan soal. Oke, di sini ada latihan soal. Bisa kita lihat, seorang wirausahawan yang memproduksi sebuah kerajinan bla 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 bla. Oke, ditanya adalah titik impas unit. Berapa unit titik impasnya? Oke. Kita lihat di sini kalau untuk titik impas unit, BEP unit, berarti rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Kita lihat dulu biaya tetapnya berapa sih nih? 1 juta. Berarti tulis di sini 1 juta. Dibagi harga jual. Harga jualnya berapa? 100.000. Berarti tulis di sini 100.000 dikurang biaya variabel. Biaya variabelnya 50.000. Ya, berarti 1 juta dibagi 100.000 dikurang 50.000 sama dengan 1 juta dibagi 50.000. BP unit berarti 20 unit. Nah, berarti kalau kamu memproduksi suatu kerajinan sebanyak 20 unit, kamu akan mengalami titik impas. Berarti kalau kamu pengen dapat untung, kamu harus menghasilkan lebih dari 20 unit. Ya, karena unit ke-21 dan seterusnya itu adalah untungnya kamu. Ya, kamu nggak boleh memproduksi hanya 20, karena kalau misalnya kamu hanya memproduksi 20, kamu nggak untung walaupun kamu nggak rugi. Kalau kamu memproduksi kurang dari 20, misalnya 19 unit, ya udah kamu rugi berarti nggak boleh memproduksi kurang dari 20, harus lebih dari 20 ya. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk uang, gimana sih kalau dalam bentuk uang? Kalau dalam bentuk uang berarti rumusnya biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel dikali harga jual. Ya, sama dengan 2 juta. Atau untuk menghitung uang dalam rupiah, tinggal dikali aja BEP unit dikali harga jual. Ya, karena kan di sini kamu pengen tahu nih kalau dalam bentuk rupiah itu kamu dapatnya berapa duit. Ya udah tinggal dikali aja, kan produknya 20 unit. Harga jual per unitnya 100.000, berarti BP dalam rupiahnya berapa? 2 juta. Dari mana? 20 dikali 100.000 gitu ya. Jadi kalau kamu udah dapat duit 2 juta, kamu nggak untung dan nggak rugi karena kamu udah balik modal. Makanya kamu harus dapat duit lebih dari 2 juta biar kamu untung. Dan duitnya nggak boleh kurang dari 2 juta, karena kalau kurang dari 2 juta kamu rugi. Kalau nggak paham, tanya lagi ke ibu ya, japri ibu. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah males. Oke, di sini ada rumus tentang break even point harga dan break even point produk. Jika biaya produk yang dikeluarkan untuk membuat kosmetik sebesar 600 bla bla paket, sedangkan total produk menghasilkan 120 bungkus per paket. Nah, ya kalau BEP produk sama BEP harga berarti produknya sudah diketahui ya. Dan jika harga produk kosmetik dihargai 9.000 per bungkus, maka BEP produk sama BEP harganya berapa? Ya udah, tadi kan rumusnya semuanya sama-sama membagi total biaya produksi ya. Kita tulis di sini total biaya produksinya berapa, taruh di bagian paling atas. 656 350 nih sama. 656 350. Tinggal dilihat kalau BEP produksi berarti dia yang ngebagi apa? Harga jual ya, harga jualnya berapa? 9.000. Oke, kalau BEP harga yang ngebagi apa? Total produknya berapa? 120. 120. Jadi inilah didapat ya. Jadi BEP produknya dapatnya berapa buah? 72, atau kita bulatkan karena
Kalau buah itu atau produk itu nggak bisa dalam bentuk koma ya, harus bulat gitu. Jadi kita bulatkan jadi 73. Nah, jadi kamu akan balik modal atau kamu mengalami titik impas kalau kamu sudah menjual 73 buah produk. Ya, kamu akan balik modal kalau kamu sudah menjual 73 buah produk. Ya. Nah, kamu dapat untung dari penjualan ke 74 sampai ke atas, sampai seterusnya, ya. Kosmetiknya kalau kamu akan dapat untung penjualan kosmetik di penjualan ke 74 dan seterusnya. Tapi kalau kamu hanya menjual 73 buah kosmetik, kamu nggak untung dan juga nggak rugi, karena ini adalah titik impas kamu. Ya. Kemudian kalau misalkan kamu sudah mendapatkan uang sebesar kalau kamu menjual produknya seharga Rp5.469,58 per buah, kamu nggak untung dan juga nggak rugi. Ya, jadi kalau kamu ngejual dengan harga segini, kamu nggak untung dan nggak rugi. Jadi kalau kamu nanti mau dapat untung, kamu harus jual di atas harga ini. Misalnya 5.500 biar bulat ya, atau 6.000 gitu. Itu kamu bisa mendapatkan untung gitu. Atau kalau misalnya ada yang nawar produk kamu per buahnya di bawah harga ini, jangan dikasih karena nanti kamu rugi ya. Jadi kalau ada yang nawar, mentoknya ya segini, tapi itu pun kamu nggak dapat untung dan nggak rugi ya. Jadi kalau ada yang nawarnya dengan harga segini, kasih. Tapi kalau nawar harganya di bawah ini, jangan, karena kamu nanti akan rugi. Kalau nawarnya di atas harga ini, kasih, karena kamu untung ya. Mudah-mudahan paham ya nak ya. Oke, yuk kita masuk soal cerita lagi ya. Ini membahas yang tadi ya, soal usaha wedang jahe. Kira-kira ada pertanyaannya. Berdasarkan tabel analisis biaya usaha wedang jahe di atas, berapakah 1. Total biaya produksi selama 30 hari. 2. Besarnya biaya tetap. 3. Besarnya biaya tidak tetap. 4. Pendapatan dalam 1 bulan. 5. Keuntungan selama 1 bulan. Oke, ya, ini tadi soalnya yang ditanya pertama total biaya produksi. Bagaimana cara mencarinya? Ya, udah diisi ya sama Ibu. Sewa tempat. Oke, gas. Nah, gas Rp6.000 sekilonya. Pemakaian selama 30 hari. Ya, yang dipakai itu setiap harinya 1 kilo. Berarti cara mencarinya 6.000 dikali 1 kilo, karena dia hanya menggunakan 1 kilo tiap hari. Ya, 6.000 dikali 1 kilo dikali 30 hari sama dengan 180.000. Kemudian dia membeli jahe 12.000 sekilonya. Penggunaan jahe yang dibutuhkan setiap hari adalah 4 kg. Ya. Jadi harga jahe sekilonya 12.000. Dia butuh 4 kilo jahe untuk bikin wedang jahe. Berarti 12.000 dikali 4 sama dengan 48.000 setiap hari dia butuh jahe. Nah, kalau 30 hari berarti 12.000 dikali 4 sama dengan 48.000 dikali 30 hari sama dengan 1.440.000. Gula merah. Dia butuh gula merah setiap harinya 8 kilo. Harga 1 kilo gula merah 12.000. Berapa pengeluaran gula merah selama 30 hari? Berarti 12.000 dikali 8 dikali 30 hari sama dengan 2.880.000. Kemudian gelas plastik. Dia butuh 2 pak gelas plastik setiap harinya. 1 pak gelas plastik isinya 100 gelas, ya. Nah, harga 1 pak itu 10.000. Berarti berapa gelas plastik? Biaya gelas plastik yang dikeluarkan selama 30 hari? Ya udah, 10.000 dikali 2 pak, karena kan harga 1 paknya 10.000. 1 paknya itu isinya 100 gelas, ya. Berarti 2 pak dikali 10.000 sama dengan 20.000 dikali 30 hari sama dengan 600.000. Listrik dan air sudah tetap, transportasi tetap, tenaga kerja.
Tenaga kerja satu orang dibayarnya 80.000. Dia butuh 2 orang tenaga kerja. Kalau 30 hari berarti tenaga kerjanya dibayar berapa? 80.000 dikali 2 dikali 30 hari sama dengan 4.800.000. Jadi total biaya produksi sama dengan 11.180.000. Ini total biaya produksi. Ya. Pertanyaan kedua yang ditanya adalah biaya tetap. Biaya tetapnya dari mana sih? Biaya tetap dari sewa tempat, tadi udah dibahas di awal ya. Sewa tempat, gas ini masuknya ke biaya tidak tetap karena berubah-berubah sesuai permintaan ya. Jahe juga biaya tidak tetap, gula merah juga sama biaya variabel, gelas plastik sama biaya variabel karena tidak tetap ya, berubah-berubah sesuai permintaan. Listrik, air, dan transportasi ini tetap karena tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Tenaga kerja juga tetap setiap bulannya ya, segini sudah dibayarkan dalam waktu 1 bulan. Oke, jadi tadi biaya tetapnya sewa tempat, listrik, air, transportasi, dan tenaga kerja. Di total semuanya 6.080.000. Biaya variabel. Nah, biaya variabel kan tadi ini ada gas, jahe, gula merah, dan gelas plastik. Semuanya bisa kalian jumlah. Atau kalau misalnya terlalu banyak, kamu bisa menggunakan cara seperti ini. Total biaya produksi itu kan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Kalau kamu mencari biaya variabel, ya udah total biaya produksi dikurang biaya tetap sama dengan 11 juta dikurang 6 juta sama dengan 5.100.000 gitu ya. Jadi ini tadi yang total biaya produksinya yang 11 juta nih dikurang ini biaya tetap. Jadi hasilnya biaya variabelnya 5.100.000. Oke, kemudian jika wedang jahe dijual dengan harga Rp5.000 per gelas, dalam 1 hari terjual 100 gelas, pendapatan yang diperoleh dalam 1 bulan itu berapa? Di sini kita hitung aja 1 bulan 30 hari ya. Harga jualnya 5.000, produk yang laku terjual 100 gelas setiap harinya. Pendapatan 30 hari gimana? Cara mencari pendapatan, harga jual dikali produk terjual sama dengan 5.000 dikali 100. Ya, ini gelasnya dicoret, dihilangkan, berarti jadilah 5.000 dikali 100 sama dengan 500.000 per hari. Ya. Kemudian pendapatan 30 hari berapa? 500.000 dikali 30 hari sama dengan 15 juta. Next, besarnya keuntungan yang diperoleh PT Sehat Terus selama 1 bulan. Keuntungannya, cara mencari keuntungan atau laba sama dengan pendapatan kamu yang tadi dikurang total biaya produksi. Pendapatannya kan tadi 15 juta. Total biaya produksinya berapa? Total biaya produksi 11.180.000 ya. Jadi keuntungannya 3.820.000. Ini dibilang untung atau rugi? Untung karena hasilnya positif. Ya. Di mana pendapatan lebih besar dibandingkan total biaya produksi. Kalau pendapatan lebih kecil dari total biaya produksi, dia pasti rugi karena hasilnya negatif. Berikut adalah data keuangan perusahaan Rasa Abadi ya. Kita lihat soalnya dulu. Yang merupakan komponen dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi berarti semua biaya yang kita keluarkan untuk produksi kita. Ya, kira-kira yang masuk apa? Menerima tagihan uang berhubungan nggak sama kegiatan produksi kita? Nggak ada hubungannya ya. Berarti 1 bukan. Ini 1 salah. Kita coret di sini, kasih tanda merah. Oke, pembayaran utang ada hubungannya nggak sama produksi kita? Nggak ada ya. Berarti 2 juga bukan. Oke, berarti salah satu jawabannya udah tinggal 3, 4, 5, 6. Biaya bahan baku produksi makanan? Ya, berhubungan. Biaya tenaga kerja? Berhubungan. Biaya administrasi? Berhubungan. Ya, biaya overhead. Apa sih biaya overhead itu? Biaya overhead itu adalah biaya yang merujuk pada pengeluaran kita yang sedang berjalan. Jadi biaya tiba-tiba gitu ya. Buat operasional kita, misalnya kayak ada yang tiba-tiba
ada yang preman pas kita lagi dagang minta duit gitu, bayar setoran gitu ya, itu kan biaya yang tidak terprediksi. Nah itu adalah biaya overhead ya. Jadi tadi jawabannya adalah 3, 4, 5, dan 6 ya, yang masuk ke dalam komponen harga pokok produksi. Oke, berikutnya di sini ada data keuangan toko Aroma Jaya. Jika jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 500 buah dan keuntungan yang diharapkan 20% dari harga pokok penjualan, berapa harga jualnya? Rumus harga jual apa? Harga pokok produksi ditambah persentase laba yang diinginkan dari HPP dikali HPP ya, otomatis. Jadi kita lihat dulu nih, cara mencari HPP gimana sih? Total biaya produksi dibagi total produk. Kita hitung dulu nih total biaya produksi. Yang masuk ke biaya produksi yang mana aja? Harga bahan baku masuk biaya produksi nggak? Ya masuk. Biaya bahan pendukung masuk nggak? Iya masuk ya. Bahan pendukung misalnya kayak tambahan, ada yang minta, misalnya kamu bikin donat terus tiba-tiba ada yang minta rasa leci, berarti kan harus ditambahin tuh ya, masuk ke situ. Kemudian biaya tenaga kerja masuk nggak? Ya otomatis masuk ke dalam biaya produksi. Biaya overhead ya masuk, tadi yang udah dibilang ya, biaya overhead biaya tiba-tiba yang muncul saat kamu melakukan produksi ya. Jadi ini semua adalah biaya produksi. Nah berarti untuk mencari total biaya produksi semuanya dijumlah, hasilnya adalah 5.450.000. total produknya berapa? 500 buah. Jadi harga pokok penjualan atau harga modalnya adalah Rp10.900 per buah. Nah harga jualnya berapa? Harga modalnya 10.900, pengen dapat untung 20%, berarti 10.900 ditambah 20% dari harga pokok produksi 10.900, berarti 10.900 dikali 20% dari 10.900 berapa? 2.180. Jadi harga jual yang kalau kamu menginginkan laba 20% adalah Rp13.080 per buah. Oke, di sini kita lihat soalnya dulu. Berdasarkan pernyataan di atas, biaya tetap ditunjukkan oleh nomor berapa biaya tetap. Nah, kita lihat nih, sewa toko dibayar per bulan, berarti kalau sudah dibayar per bulan dia tetap ya. Peralatan yang disusutkan tiap bulan, ini juga ada kata tiap bulan, berarti dia tetap. Beban angkutan bulan Mei 450.000, Juni 625.000. Ada perubahan nilai ya, dari 450.000 ke 625.000. Berarti beban angkutan masuknya ke biaya tidak tetap ya. Kita kasih tanda dulu. Yang ditanyakan adalah biaya tetap. Berarti biaya tetap tadi sewa toko dia dibayar per bulan, dia masuknya ke biaya tetap ya. Biaya tetap. Kemudian peralatan yang disusutkan tiap bulan dia masuk biaya tetap. Beban angkutan bulan Mei 450, bulan Juni 625, berarti ada peningkatan, ada perubahan. Berarti dia masuknya biaya variabel. Pembayaran listrik bulan ini lebih besar daripada bulan kemarin karena jumlah produksi meningkat. Berarti dia masuk ke biaya variabel atau biaya tidak tetap ya. Pembayaran gaji per bulan masing-masing 850.000 untuk 4 orang karyawan, tetap berarti ya. Pengeluaran untuk membayar iklan per bulan 65.000, berarti dia tetap. Nah, berarti di sini yang masuk ke dalam biaya tetap yang mana? 1, 2, 5, dan 6. Yang mana? 1, 2, 5, dan 6. Oke, yang ini berarti ya. Oke. Data keuangan. Oke, hitung-hitungan. Data keuangan. Soalnya apa? Berdasarkan data di atas, besarnya laba usaha adalah apa? Kita lihat dulu rumus laba apa? Laba adalah pendapatan dikurang total biaya produksi. Kita lihat di sini ada pendapatan nggak? Oke, pendapatan sudah ada. Kemudian total biaya produksi. Di sini ada nggak total biaya produksi? Oke, belum disebutkan total biaya produksi ya. Total biaya produksi adalah biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Kita tentukan dulu nih, yang masuk ke dalam biaya tetap dan tidak tetap yang mana? Prive. Apa sih prive?
Priva itu adalah penarikan sebagian aset atau modal di sebuah perusahaan dan digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya. Jadi dia narik duit, dia nanam modal nih awal mulanya. Nih, dia nanam modalnya 7.300.000. Tapi tiba-tiba dia pengen beli HP ya, karena ada HP keluaran terbaru gitu yang kameranya ada 10. Akhirnya ditariklah sama dia untuk keperluan pribadi. Itu adalah prive atau prive ya. Jadi kira-kira dia masuk ke dalam biaya produksi enggak? Kan kita di sini mau nyari biaya tetap dan tidak tetap ya. Dia tidak masuk ke dalam biaya produksi. Berarti ini diabaikan si prive ya. Kita lihat beban sewa masuk biaya produksi? Masuk. Beban listrik masuk biaya produksi? Masuk. Beban perlengkapan masuk biaya produksi? Masuk. Beban gaji karyawan masuk biaya produksi? Masuk. Modal usaha tidak ada hubungannya dengan biaya produksi ya. Jadi yang kita hitung hanya ini nih, yang biaya sewa ruangan 1.470.000, beban listrik 530, beban perlengkapan 120, sama beban gaji karyawan 800. Tinggal kita hitung, jadi labanya adalah 2.430.000. Oke, jika diketahui penjualan 650.000, biaya variabelnya 200.000, harga barang 25.000 dan laba perusahaan 390.000, maka biaya tetapnya berapa? Oke, untuk mencari biaya tetap, rumusnya itu kan bisa menggunakan total biaya produksi. Total biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Ya, di sini ada nggak total biaya produksinya? Hanya ada penjualan, biaya variabel, harga barang, dan laba perusahaan. Nggak ada total biaya produksi. Berarti kita cari rumus yang lain. Rumus mencari apa? Di sini ada tentang pendapatan. Sudah diketahui pendapatannya, sudah diketahui biaya variabel, sudah diketahui harga jual, dan sudah diketahui laba. Berarti kita untuk mencari total biaya produksi pakai rumus apa nih? Pakai rumus mencari laba. Rumus mencari laba itu adalah pendapatan, karena di sini udah ada pendapatan ya. Pendapatan dikurang total biaya produksi, ya. Laba sama dengan pendapatan dikurang total biaya produksi. Cara mencarinya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Oke, laba di sini udah diketahui nih ya. Pendapatan sudah diketahui. Kemudian biaya tetap sudah diketahui. Oh, ditanyakan biaya tetapnya. Biaya variabel sudah diketahui 200.000. Jadi kita tinggal cari ya. Kita masukin dulu soalnya. Oke, laba sama dengan pendapatan dikurang biaya tetap plus biaya variabel ya. Kita balik nih, rumusnya pakai faktor pembalik ya. Di sini kan si biaya tetap dan biaya variabel ini minus ya, hasilnya minus atau dikurangi. Jadi kalau dia pindah lokasi ya, pindah lokasi ke sebelahnya sama dengan, berarti yang tadinya minus jadi positif ya. Jadi biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan pendapatan. Nah, laba tadinya dia positif di sini. Tapi karena pindah tempat menyeberangi sama dengan, berarti yang tadinya positif harus berubah jadi negatif karena dia nyeberangin sama dengan. Ya, jadi pendapatan dikurang laba. Gitu. Sekarang kita masukin nilai-nilainya. Biaya tetap belum tahu berapa. Biaya variabel itu 200.000 sama dengan pendapatannya 650.000 dikurang laba. Labanya berapa? 390.000. Oke, biaya tetap ditambah 200.000 sama dengan 650.000 dikurang 390.000 sama dengan 260.000. Ya. Nah, biaya tetap sama dengan, kita putar balik lagi nih, ya. Yang dicari kan hanya biaya tetap. Jadi, nanti si biaya variabelnya kita pindahin melintasi sama dengan ya, nyeberangin sama dengan. Nah, kalau dia menyeberangi sama dengan berarti harus diganti. Kalau dia tadinya positif harus diganti negatif kalau dia menyeberangi sama dengan. Kalau tadinya dia negatif berarti kalau nyeberangin sama dengan dia diganti jadi positif ya. Karena si biaya variabelnya ini dia positif dan dia harus menyeberangi sama dengan, berarti positifnya dirubah jadi negatif. Berarti 260.000 dikurang 200.000 sama dengan 60.000 ya. Oke, itu aja pembelajaran kita kali ini mengenai
biaya produksi. Ya, semoga kalian paham mengenai materi yang tadi sudah diberikan. Tapi kalau masih belum memahami tentang materi biaya produksi, silakan japri ibu, boleh nelpon, silakan ya. Ibu nggak akan pelit untuk berbagi pengetahuan ke kalian. Yang penting kalian paham. Jangan malu bertanya, jangan takut bertanya ya, karena semuanya ini untuk kebaikan kalian ya, biar kalian paham tentang biaya produksi dan biar kalian gak salah dalam menentukan harga jual. Oke, sampai sini aja pembelajaran kita kali ini. Semoga semua yang kita pelajari hari ini itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa berguna bagi orang-orang di sekeliling kita dan untuk masa depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.